Masjid Hagia Sophia, pintu gerbang pembebasan Al-Aqsa. Semua media di dunia ramai mewartakan dan menyiarkan sholat Jumat di Masjid Hagia Sophia pada tanggal 24 Juli 2020. Media-media di tanah air pun dengan gegap gempita juga ikut mewartakan. Keputusan Presiden Recep Tayyip Erdogan telah membuat guncang dunia, bukan hanya di dunia Arab, Asia Tengah, Eropa dan Amerika, bahkan di timur jauh seperti Indonesia juga terjadi kegemparan. Di kalangan pemimpin Zionis Arab seperti Uni Emirat Arab, Mesir, dan Saudi melalui media-media resmi serta lalat-lalat elektroniknya, mereka menyatakan penyesalan besar dan menganggap keliru keputusan kenegaraan Turki. Di kalangan Nasrani seperti Yunani dan Perancis, mereka memandang tanggal 24 Juli 2020 sebagai hari berkabung kaum Nasrani internasional, dan Yunani pun mengibarkan bendera setengah tiang. Yunani betul-betul meradang dan bersedih. Yunani dan negara-negara sekutu belum bisa menghilangkan dendam, kebencian dan permusuhan kepada Khilafah Utsmani. Pada pelaksanaan sholat Jumat perdana di Masjid Hagia Sophia pada Jumat 24 Juli yang lalu, setelah terakhir kali digunakan pada 86 tahun yang lalu gara-gara bangunan bersejarah tersebut diubah menjadi museum oleh Mustafa Kemal Atatürk, ada pemandangan menarik yang luput dari perhatian masyarakat. Itu setelah Kepala Otoritas Agama Presiden Diyanet Turki, Ali Erbashi, yang ditunjuk menjadi khatib membacakan khutbah Jumat di Masjid Hagia Sophia sembari membawa pedang di tangannya. Daily Sabah melaporkan pedang yang dipegang selama khutbah Jumat memiliki filosofi sebagai simbol penaklukan. Sambil memegang pedang kekhalifahan Turki Utsmani, Ali Erbashi memberikan khutbah yang dahsyat dan penuh inspirasi. Kembalinya Hagia Sophia bagaimanapun menjadi satu hal yang patut disyukuri oleh umat Islam seluruh dunia. Sesuatu yang telah diperjuangkan dengan penuh kesungguhan oleh para pendahulu umat ini, akhirnya bisa difungsikan kembali sebagaimana harapan Sultan Muhammad Al-Fatih waktu itu. Dikembalikannya Hagia Sophia menjadi sebuah masjid membuktikan bahwa izul Islam wal Muslimin akan sepenuhnya tercapai jika umat Islam menguasai salah satu dari begitu banyak aspek yang harus dikuasai, yakni politik. Masjid adalah simbol kemuliaan Islam. Ia adalah izah umat Islam yang harus dijaga dan dimakmurkan. Kebangkitan Hagia Sophia adalah pemberi kabar dekatnya pembebasan Al-Aqsa. Kebangkitan Hagia Sophia bukanlah kabar gembira untuk umat Islam saja, namun ini adalah api untuk menyalakan obor harapan untuk mereka yang terzalimi, teraniaya, tertindas dan terjajah. Karenanya bangkitlah wahai umat Islam seluruh dunia dengan tauhid dan ketaatan serta cinta pada Allah dan Rasul-Nya. Begitulah antara lain kutipan khutbah Jumat pertama di Masjid Hagia Sophia Jumat kemarin tanggal 3 Zulhijjah 1441 Hijriah atau bertepatan dengan 24 Juli 2020. Dalam sejarahnya, umat Islam bukan berebut Hagia Sophia dari umat Kristen, tetapi ketika pasukan Islam dari kekhilafan Utsmaniyah melakukan pembebasan kota Konstantinopel, maka Sultan Muhammad Al-Fatih membelinya dari para petinggi Kristen Ortodoks ketika itu dan mewakafkannya untuk dijadikan sebagai masjid. Bukti pembelian itu sampai saat ini masih tersimpan di Ankara. Jadi, kalau ada tuduhan yang mengatakan bahwa umat Islam merampas Hagia Sophia dari umat Kristen, itu adalah klaim yang tidak benar. Jika Islam memimpin dan berkuasa serta semua aturan-aturan Islam dijalankan dengan baik, maka semua umat tanpa terkecuali akan merasakan manfaatnya. Takkan ada yang dizalimi karena Islam diturunkan sebagai rahmatan lil alamin untuk seluruh umat manusia. Pertanyaan besarnya adalah, apakah Turki akan kembali memimpin dunia dan dapat memimpin umat Islam untuk menaklukkan Yerusalem dan mengembalikan Masjidil Aqsa, satu dari 3 masjid suci milik umat muslim ke pangkuan umat Islam? Jawabannya kembali kepada, apakah Turki mau mengadopsi Islam secara penuh sebagaimana era Muhammad Al-Fatih? Allahu a'lam bishawab.